down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zola Aulia Rahmawati beserta teman saya Zidni Ilman Nafian dan Zola Usama. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Masa Khilafah Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Saya di sini akan terlebih dahulu mempresentasikan subbab yang berjudul Proses Pemilihan Abu Bakar Siddiq. Baiklah, pada pembahasan pertama, mari kita mengenal Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dan beliau wafat pada tahun 13 Hijriah. Abu Bakar Siddiq termasuk orang-orang as-sabiqunal awalun. Apa sih as-sabiqunal awalun itu? As-sabiqunal awalun ialah orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Jadi, Abu Bakar Siddiq itu termasuk orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Abu Bakar Siddiq juga selalu membenarkan perkataan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, contohnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar Siddiq juga sebagai orang kepercayaan Rasulullah SAW dalam menangani urusan-urusan keagamaan. Abu Bakar Siddiq juga selalu menemani kemanapun Rasulullah hijrah maupun dakwah. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin dihadapkan suatu problema yang cukup berat, yang meliputi kekosongan pemimpin, timbulnya masalah politik, dan keadaan kaum muslimin yang semakin kacau. Masalah-masalah tersebut timbul dikarenakan Rasulullah SAW sebelum wafat tidak meninggalkan wasiat tentang apa dan siapa yang akan menggantikan beliau untuk memimpin kaum muslimin. Tujuan Rasulullah tidak memberikan wasiat itu dikarenakan Rasulullah ingin menyerahkan semua keputusan kepada kaum muslimin untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kaum muslim. Di tengah kekosongan pemimpin tersebut, golongan Ansar dan golongan Muhajirin mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah untuk memimpin kaum muslim. Musyawarah itu diadakan di Saqifah Bani Sa'idah. Apa sih Saqifah Bani Sa'idah itu? Saqifah Bani Sa'idah ialah sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat pertemuan dan bermusyawarah penduduk kota Madinah. Golongan Ansar terlebih dahulu memusyawarahkan hal tersebut tanpa sepengetahuan golongan Muhajirin. Pada waktu Sa'ad bin Ubadah mengajukan wacana dan gagasan tentang siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah untuk memimpin kaum muslim, ia mengemukakan bahwa kaum Ansarlah yang pantas menjadi pemimpin kaum muslim. Ia berargumen bahwa golongan Ansarlah yang telah banyak membantu Nabi Muhammad SAW dan kaum Muhajirin dari kejaran dan penindasan kaum kafir Quraisy. Tentu saja, gagasan dan wacana tersebut disetujui oleh semua golongan Ansar. Pada saat beberapa tokoh Muhajirin seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah serta sahabat Muhajirin yang lainnya yang mengetahui pertemuan orang-orang Ansar tersebut, mereka segera menuju ke Saqifah Bani Sa'idah. Dan pada saat orang-orang Muhajirin datang di Saqifah Bani Sa'idah, kaum Ansar nyaris bersepakat untuk mengangkat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah pemimpin kaum muslim. Karena pada saat tersebut para tokoh Muhajirin juga datang, maka mereka juga diajak untuk mengangkat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah. Namun, kaum Muhajirin yang diwakili Abu Bakar Siddiq
menolaknya dengan tegas untuk membaiat saat beribadah. Abu Bakar mengatakan golongan Ansarlah yang pantas untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Abu Bakar mengemukakan demikian dengan argumennya bahwa kaum muslim dari golongan muhajirinlah yang pertama kali memeluk agama Islam. Kaum muhajirin dengan perjuangan berat selama 13 tahun menyertai dan membantu Nabi untuk mempertahankan Islam dari gangguan serta penindasan kaum kafir Quraisy di Makkah. Dengan usulan Abu Bakar As-Siddiq tersebut, golongan Ansar tidak dapat membantah usulannya karena kaum Ansar menyadari dan sangat ingat betul bagaimana keadaan mereka sebelum Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya datang dari Makkah untuk mengajaknya masuk Islam. Bukankah di antara mereka pernah sering terlibat perang saudara yang berlarut-larut? Dari sisi kualitas, tentu saja para sahabat muhajirinlah yang pantas untuk memimpin kaum muslimin. Pada saat bersamaan, Abu Bakar menunjuk 2 orang dari golongan muhajirin yang dikenal sangat dekat dengan Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menjadi khalifah. Demikian kata Abu Bakar kepada kaum Ansar sembari menunjuk Umar dan Abu Ubaidah. Namun, sebelum kaum Ansar merespon usulan Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah justru menolaknya dan keduanya justru balik menunjuk dan membaiat Abu Bakar. Secara cepat dan tegas, Umar mengayunkan tangan ke tangan Abu Bakar dan mengangkat tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Lalu, apa yang dilakukan Umar ini segera diikuti oleh Abu Ubaidah dan akhirnya diikuti kaum Ansar untuk membaiat Abu Bakar kecuali Sa'ad bin Ubadah. Lalu pada esok harinya, baiat terhadap Abu Bakar As-Siddiq secara umum dilakukan untuk umat muslim di Madinah. Dan dalam pembaiatannya tersebut, Abu Bakar berpidato sebagai berikut. Saudara-saudara, saya sudah dipilih untuk memimpin kalian. Sementara saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika saya berperilaku baik, bantulah saya. Kebenaran adalah suatu kepercayaan dan dusta merupakan pengkhianatan. Taatilah saya selama saya masih taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi, bila saya melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, maka gugurlah ketaatan kepada saya. Demikian proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ridho atau nabi palsu. Secara bahasa yaitu mengembalikan, dan secara istilah memutuskan keislaman dengan dibarengi niat atau ucapan dan perbuatan kufur, baik bermaksud menghina, menentang, maupun meyakinkan. Perang Ridho adalah serangkaian kampanye militer melawan pemberontakan suku Arab yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Histori terjadinya Perang Ridho terjadi pada tahun 632 Masehi sejak Nabi Muhammad wafat. Suku Jazirah Arab mengakui perjanjian mereka hanya sebatas dengan Nabi Muhammad, sehingga muncullah penolakan membayar zakat, nabi palsu, dan kemurtadan. Untuk menghadapi kaum tersebut, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat. Mereka memutuskan untuk memerangi kaum tersebut, dan Abu Bakar membentuk 11 pasukan, di antara yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Ikrimah bin Abi Jalal, dan Surah bin Hasanah. Mereka dinasihatkan agar hanya menyerang orang-orang yang menolak diajak ke jalan yang benar. Khalid bin Walid memimpin perang melawan Musailamah yang berhasil mengumpulkan 40.000 orang, dan dalam perang itu ribuan orang meninggal dunia.
termasuk Musailamah. Pasukan lain juga berhasil mencapai sasarannya sehingga 6 bulan kemudian para penyeleweng yang masih hidup kembali kepada kebenaran. Tekad Abu Bakar untuk memerangi telah menyelamatkan negara Islam. Meskipun harus dibayar dengan gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran. Tindakan yang diambil Abu Bakar sangat tepat dalam memerangi kaum tersebut, sehingga Abu Bakar mendapat julukan sebagai juru selamat Islam. Orang-orang Romawi yang tadinya ingin Islam hancur, sehingga merasa kecewa karena Abu Bakar berhasil mengatasi hal tersebut. Dan orang Romawi mengajak suku Badawi di perbatasan utara Jazirah Arab untuk membantu melawan Islam. Dan akhirnya Abu Bakar mengirimkan 4 pasukan untuk memerangi kaum tersebut yang terdiri dari 24.000 orang. Dan akhir dari perang tersebut dimenangkan oleh pihak Islam, yang termasuk nabi-nabi palsu, diantaranya Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah, Tulailah bin Khuwailid dari Bani As'ad, Aswad Al-Ansi dari Yaman, Saja'ah Tamimiyah dari Bani Tamim. Sebab terjadinya itu ada 4. Yang pertama yaitu kebodohan. Kebodohan menjadi penyebab utama karena tidak dibentengi dengan ilmu. Yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan terjadi di daerah yang miskin dan terkena bencana. Banyak muslim yang mengorbankan keyakinannya dalam hal tersebut. Selanjutnya, tidak adanya pemerintahan Islam. Hilangnya pemerintahan Islam yang menegakkan syariat agama menyebabkan para musuh Islam leluasa dalam hal tersebut untuk melakukan kemurtadan dan penyesatan terhadap Islam. Yang terakhir yaitu wazul fikri, muncul pikiran sesat seperti liberalisme, pluralisme, sekularisme, karena paham tersebut mengajarkan bahwa semua agama itu sama dan semua orang itu bebas melakukan perbuatan apapun tanpa adanya dosa. Di sini saya akan menjelaskan Islam periode Khulafaur Rasyidin 1 dengan subtema sistem perluasan. Islam periode Khulafaur Rasyidin 1 dimulai dari masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq hingga Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, kita akan membahas sistem perluasan wilayah Islam pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Setelah kondisi dalam negeri menunjukkan tanda-tanda aman dan terkendali, maka Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq melanjutkan misi dakwahnya, yaitu dengan penyebaran wilayah Islam di daerah lain. Penyebaran Islam sebagai rahmat seluruh alam itu dilakukan dengan upaya perdamaian dan sehingga bukan bentuk suatu penjajahan. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq menekankan kepada Panglima untuk menghindari peperangan sebelum upaya damai dilakukan. Hal ini ditekankan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq kepada para ulama, dai atau tentara-tentara yang berdakwah di daerah baru sebagai berikut. Yang pertama, diajak memeluk Islam, sehingga masyarakat yang memeluk Islam dapat perlindungan jiwa serta hartanya. Yang kedua, tidak memaksa untuk memeluk Islam. Bagi masyarakat yang tidak mau memeluk Islam, akan dikenakan denda jizyah, yaitu pajak perlindungan yang sangat ringan, sehingga mereka dapat perlindungan jiwa serta hartanya. Dan yang ketiga, apabila cara damai tidak mereka terima, maka mereka akan diperangi. Daerah baru yang menjadi sasaran sistem perluasan wilayah Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah sebagai berikut. Yang pertama, Persia.
Kekaisaran Persia meliputi daerah yang luas dari Irak bagian barat, Suriah, Syam, hingga bagian utara Jazirah Arab. Banyak kabilah Arab yang tunduk di bawah kekuasaan mereka. Melihat cahaya Islam yang belum menyentuh di daerah itu, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan 2 panglima, yaitu Khalid bin Walid dan Mutsana bin Harithah untuk mengajak daerah tersebut masuk dalam kekuasaan Islam. Seluruh daerah Hiro, Anbar, dan Daumatul Jandal dapat mereka kuasai. Peperangan di wilayah Persia itu berhenti ketika Abu Bakar As-Siddiq meminta Khalid bin Walid pergi ke Suriah untuk membantu pasukan kaum muslim yang menghadapi pasukan Bizantium yang sangat besar. Sehingga pimpinan pasukan kemudian dialihkan kepada Mutsana bin Harithah. Yang kedua, Bizantium. Kekaisaran Bizantium berpusat di Damaskus. Dengan kekuatan tentara Bizantium yang sangat besar itu, maka untuk menghadapi mereka, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan. Kaum muslimin yang dikirim tersebut adalah 1. Pasukan Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus. Yang kedua, pasukan Amr bin As ke Palestina. Yang ketiga, pasukan Surahbil bin Hasanah ke Yordania. Yang keempat, pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims. Seluruh pasukan muslim kala itu berjumlah 18.000 orang, sedangkan pasukan Romawi berjumlah 240.000 orang. Kekuatan yang tidak seimbang itu menjadikan pasukan muslimin sulit untuk menembus pertahanan musuh. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid pergi menuju ke Sam. Perjalanan panjang yang dilalui Khalid bin Walid selama 18 hari merupakan perjalanan yang bersejarah karena melewati 2 padang Sahara yang belum pernah dilewatinya. Sesampai dia di sana, dia langsung bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Pertempuran sengit terjadi di pinggir sungai Yarmuk, maka perang besar tersebut disebut dengan Perang Yarmuk. Ketika perang hebat tersebut terjadi, kaum muslimin mendapatkan informasi bahwa Abu Bakar As-Siddiq telah meninggal dunia. Maka posisi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq digantikan oleh Umar bin Khattab. Bersama dengan itu, posisi Khalid bin Walid digantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Perang Yarmuk yang memakan korban jiwa dan hartanya itu akhirnya membuahkan hasil yang gemilang. Pasukan muslimin dapat memenangkan pertempuran itu sehingga menjadi kunci utamanya hancurnya kekaisaran Bizantium di tanah Arab. Yang kedua, kita akan membahas sistem perluasan wilayah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dimulai dari bagian yang utara, yaitu Damaskus. Kota ini dikepung selama 6 bulan dan akhirnya menyerah. Untuk membalaskan kekalahan Romawi di Damaskus, Heraklius, Kaisar Bizantium, menyiapkan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 orang, sedangkan pihak Islam hanya berjumlah 2.500 orang. Pertempuran sengit terjadi di Sungai Yarmuk. Pasukan musuh mengaitkan diri satu sama lain dengan rantai. Kendati demikian, mereka juga kalah. Kaisar Heraklius menaikkan diri ke Konstantinopel. Selanjutnya, Baitul Maqdis. Panglima pasukan Bizantium yang berada di Baitul Maqdis bernama Urtubun melarikan diri ke Mesir. Orang-orang Masehi atau Kristen penduduk Yerusalem menyerah dengan syarat penyerahan harus diterima oleh Khalifah Umar sendiri. Amr bin As menyampaikan hal itu kepada Khalifah. Beliau kemudian datang ke Baitul Maqdis dan menulis surat perjanjian. Selanjutnya, Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat menjadi khalifah atau gubernur bagian utara Jazirah Arab tersebut. Walaupun Abu Ubaidah bin Jarrah yang ditunjuk menjadi panglima perang ke wilayah utara saat itu. Selanjutnya, bagian barat, kota Al-Farama. Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan Amr bin As untuk tugas tersebut.
Ia bersama 4.000 pejuang berangkat ke Mesir dan sampai di kota tersebut pada bulan Januari 640 Masehi. Selanjutnya Amru bin As menuju benteng Babylon yang amat terkenal itu. Untuk merebut benteng tersebut, Amru meminta bantuan kepada Khalifah Umar untuk mengirimi pasukan sehingga pasukannya berjumlah 10.000 orang. Benteng itu dikepung selama 6 bulan, meskipun dipertahankan oleh 25.000 prajurit, akhirnya kalah juga dan menyerah pada bulan Juli 640 Masehi. Sasaran utama berikutnya adalah Iskandaria, kota terindah kedua setelah Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Kota itu diserang sesudah Amru memperoleh tambahan bantuan prajurit sebanyak 10.000 orang prajurit baru dan dipertahankan oleh 50.000 orang pejuang. Akhirnya menyerah pada bulan September 642 Masehi. Amru bin As diangkat menjadi gubernur Mesir. Ia membangun kota baru bernama Al-Fustat yang terletak dekat dengan benteng Babylon, menjadi ibu kota provinsi Mesir sampai didirikan Kairo pada tahun 969 Masehi, dan sebuah masjid yang dibangunnya dengan menggunakan namanya yang masih berdiri sampai saat ini. Dan yang terakhir adalah bagian timur. 1. Qadisiyah. Khalifah Umar bin Khattab mengirim pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas beserta 10.000 pejuang. Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan pertempuran pertama dengan tentara Persia yang dipimpin oleh Panglima Rustam dan mempunyai pasukan 30.000 pejuang. Dalam perang tersebut, Panglima Rustam terbunuh, membuat pasukannya kucar-kacir dan menderita kekalahan dari kaum muslimin. Sasaran selanjutnya adalah Al-Madain, adalah ibu kota Persia dan berhasil merebutnya pada bulan Juni 637 Masehi. Dan yang ketiga adalah Nihawan. Pertempuran terakhir di Nihawan disebabkan oleh Kisra Yazdajid III, Maharaja Persia terakhir, melarikan diri dengan jatuhnya Al-Madain. Namun dalam melarikan diri tersebut, Yazdajid berhasil mengumpulkan sisa-sisa terakhir pasukannya sebanyak 100.000 orang. Pertempuran terakhir terjadi di Nihawan pada tahun 641 Masehi. Kedua kalinya Yazdajid menderita kekalahan dan melarikan diri. 10 tahun kemudian terdengar kabar bahwa Yazdajid dibunuh oleh orang pengikutnya di Khurasan, dan pada saat itu berlangsung pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Dengan matinya Yazdajid, tamatlah riwayat kerajaan Sasan sudah berkuasa di Persia selama 4 abad. Dengan demikian, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir. Khalifah Umar mengutus kurir menyampaikan surat pengangkatan Salman Al-Farisi sebagai gubernur Persia yang berkedudukan di kota Al-Madain. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.